Tahukah kamu bahwa suku ini pernah membuat pasukan Belanda ketar-ketir? Penasaran? Yuk ikutin ceritanya. Tanah Nias terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, tepatnya di seberang Provinsi Sumatera Utara. Di pulau ini, berkembanglah peradaban dari suku Nias yang menyebut dirinya Ononiha yang memiliki arti anak manusia. Menurut tradisi lokal, orang Nias lahir dari pohon kehidupan yang bernama Sigarutora'a yang terletak di sebuah tempat yang bernama Tetoholiana'a. Pada tempat itu, terdapat seorang raja yang bernama Sirao dengan 9 pangeran yang memperebutkan tahta kerajaan. Seorang pangeran yang bungsu berhasil menjadi penerus tahta, sedangkan saudaranya memutuskan untuk pergi dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. 4 orang pangeran kemudian tiba di Pulau Nias. Mereka dan pengikutnya diyakini menjadi leluhur orang Nias. Berdasarkan bukti arkeologis, orang Nias diperkirakan tiba di Pulau Nias pada tahun 1350 setelah menyeberang dari Singkuang, Sumatera Utara. Mereka membawa teknologi peleburan logam dan teknik membangun rumah yang tergolong canggih pada masa itu. Bukan hanya itu, mereka juga membawa teknik pemahatan batu dan kayu, adat istiadat, serta pembuatan perisai. Di sana, mereka bertemu dengan suku kuno yang lebih dahulu mendiami pulau tersebut. Suku-suku kuno ini kemudian berbaur dengan pendatang baru dan membentuk suku Nias seperti yang kita kenal sekarang. Catatan tertua mengenai Pulau Nias berasal dari seorang pedagang Persia bernama Sulaiman yang mengunjungi pulau tersebut pada tahun 851. Menurut catatan beliau, orang-orang di Nias mengenakan banyak perhiasan emas yang indah dan memiliki tradisi berburu kepala. Pada tahun 1400-an, dinasti Ming dari Tiongkok mendirikan pemukiman di Singkuang yang berseberangan dengan Pulau Nias. Banyak pedagang dan buruh Tionghoa dari Singkuang yang kemudian menetap di Pulau Nias, di mana keturunan mereka masih bisa ditemukan sampai hari ini. Pada tahun 1500-an, Kesultanan Aceh berjaya dan berhasil menguasai banyak pelabuhan di pesisir barat Sumatera, termasuk Singkuang. Tak jarang kapal perang Aceh menyerang pesisir utara Pulau Nias untuk menangkap dan memperjualbelikan orang-orang Nias dalam perbudakan. Pada tahun 1642, 7 kapal berisikan orang Aceh datang dan menetap di pesisir timur Pulau Nias, tepatnya di wilayah Gunung Sitoli. Salah satunya ialah Teku Polem yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Nias. Nama Polem kemudian digunakan sebagai marga oleh orang Aceh yang masih tinggal di Pulau Nias sampai hari ini. Pada tahun 1668, VOC mengunjungi Pulau Nias dan mengadakan kontrak perdagangan dengan beberapa kepala suku di Nias. Mereka sempat membangun pelabuhan dan gudang di Gunung Sitoli, sebelum akhirnya meninggalkan Pulau Nias pada tahun 1740 karena mengalami masalah keuangan. Pada tahun 1750, terjadi banyak perselisihan yang berbuah perperangan antar suku di Nias, di mana suku yang menang akan menangkap musuh dan menjual mereka sebagai budak. Kekayaan yang didapat oleh kepala suku melalui perdagangan budak ini menjadi sumber dana untuk pembangunan desa, patung, dan produksi senjata yang masif. Pada tahun 1800-an, peradaban Nias dikenal dunia sebagai masyarakat suku paling maju di Asia, dengan tradisi yang tak lepas dari perperangan dan pertempuran. Pada tahun 1825, Belanda kembali ke Nias dan mendirikan pos dagang di Gunung Sitoli. Kali ini Belanda memiliki ambisi lebih dari sekedar berdagang. Pada tahun 1840, Belanda mencoba merebut seluruh wilayah Nias dengan menambah pasukan dan membangun benteng di penjuru pulau. Akan tetapi, Belanda tak mampu bertahta atas Nias dengan kuasa yang terbatas pada sekitaran wilayah benteng saja. Suku Nias dengan mantap menolak penjajahan dan melakukan perlawanan yang mematikan bagi Belanda di penjuru pulau. Penolakan ini paling keras dirasakan di wilayah selatan Nias, di mana persatuan desa-desa yang disebut Orahilifau terus-menerus menggempur Belanda dengan ribuan pejuang. Pada tahun 1846, Belanda membakar sebuah desa di Nias. Persatuan Orahilifau membalas dendam dengan menyerbu benteng Belanda di Lagundri dan berhasil mendorong Belanda untuk mundur. Putus asa karena perlawanan yang tiada habisnya, Belanda memutuskan untuk meninggalkan Pulau Nias. Belanda kembali pada tahun 1900, lebih dari 40 tahun setelah pertempuran terakhir.
Kali ini Belanda membawa pasukan dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk berkuasa penuh atas Pulau Nias. Meskipun begitu, mereka baru berhasil merebut Pulau Nias setelah 14 tahun. Tanah Nias menjadi salah satu wilayah terakhir di Nusantara yang berhasil dikuasai Belanda.